Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang TIK atau pembelajaran informatika untuk kelas 1 ya. Nah, tapi Bapak mohon maaf sebelumnya karena mungkin udah dalam waktu yang lama banget kita baru bisa ketemu lagi, baru bisa belajar lagi. Walaupun masih dalam keadaan dari jarak jauh ya. Nah, hari ini Bapak akan membawakan materi pembelajaran TIK kelas 1 yang sedikit tertunda ya pembelajarannya. Jadi mudah-mudahan kita tetap semangat. Oke. Ya. Untuk materinya Bapak ambil dari buku informatika kelas 1 yang kalian juga punya sekarang di rumahnya masing-masing. Kita akan belajar tentang alat-alat komunikasi sehari-hari ya. Kalian tahu nggak alat-alat komunikasi sehari-hari itu ada apa aja? Atau apa sih alat komunikasi sehari-hari yang kita bisa gunakan? Ya, sebelum kita belajar tentang alat komunikasi itu ada apa aja dan cara menggunakannya, Bapak akan menjelaskan sedikit apa sih itu alat komunikasi. Oke, alat komunikasi adalah alat yang bisa digunakan sebagai alat bantu kita untuk saling terhubung antar satu sama lain. Jadi, alat komunikasi ini adalah alat yang membantu kita untuk saling berkomunikasi atau bertukar kabar misalkan ya, atau untuk mencari informasi atau untuk mendapatkan informasi dari jarak yang jauh biasanya ya. Jadi mungkin dari satu rumah ke rumah yang lain, atau kalau kamu punya saudara di luar kota atau misalkan beda rumahnya jauh gitu, nah kamu tetap bisa saling berhubungan atau bisa saling ngobrol melalui alat komunikasi ini. Oke. Nah, terus ada apa aja sih alat komunikasi itu? Ada berapa banyak? Alat komunikasi sebenarnya ada banyak banget, ada banyak sekali alat komunikasi jenisnya. Cuman Bapak akan menjelaskan bahwa ada beberapa alat komunikasi yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari ya. Nah, yang pertama itu ada bel. Nah, bel ya, mungkin enggak semua punya bel ini, tapi bel bisa menjadi salah satu alat komunikasi paling sederhana atau yang paling gampang dipakai. Nah, bel tuh kayak gimana sih? Nah, kalau misalkan di rumahnya ada yang memasang bel, bel itu sebenarnya fungsinya untuk memanggil orang yang ada di luar rumah supaya tahu kalau di luar rumahnya sedang ada orang atau sedang ada tamu ya. Jadi yang rumahnya ada bel tuh kalau misalkan kamu main ya ke rumahnya, terus lihat ada belnya, terus kalau belnya dipencet atau ditekan si tombolnya, nanti dia akan bersuara ya, suaranya seperti ini. Atau nah, nanti kan biasanya orang rumah yang mendengar suara bel tersebut akan keluar karena dia tahu ada orang yang ada di luar rumahnya ya. Ini biasanya dipakai untuk memanggil orang rumah dari luar. Oke. Terus alat yang kedua itu ada namanya telepon. Telepon itu ada banyak jenisnya. Ada yang telepon rumah, ada yang telepon genggam, atau sekarang disebutnya smartphone, atau mungkin kamu sering nyebutnya HP ya, HP Android gitu. Nah, telepon ini bisa digunakan untuk saling terhubung atau saling ngobrol antara satu orang sama orang yang lain dari jarak yang jauh sekali. Ya, misalkan kamu punya saudara di Bandung. Nah, sekarang kamu rumahnya di Purwakarta. Terus kamu pengen ngobrol tuh sama saudara kamu atau sama nenek sama kakek lah ya, yang biasanya ada di Bandung atau mungkin ada di Garut. Nah, nanti kalian bisa ngobrol menggunakan HP ini atau smartphone ini. Nah, sekarang kan juga bisa nonton video ya
di HP nonton YouTube gitu. Oke, alat komunikasi yang ketiga itu ada namanya radio. Ya, radio sebenarnya ini adalah salah satu alat komunikasi paling tua, salah satu ya, karena dia cuman menggunakan suara. Radio dulu, zaman dulu sekali, biasanya digunakan untuk menyiarkan berita atau atau memberikan kabar kepada orang banyak. Sebelum ada televisi ini yang ada layarnya, yang ada gambarnya. Nah, jadi radio dulu. Nanti si penyiar radio dia akan memberikan berita atau memberikan kabar-kabar untuk disampaikan kepada orang banyak ya. Ini biasanya bapak atau ibu kamu pasti punya nih atau pernah punya radio ya. Nah, oke. Alat berikutnya itu adalah televisi. Oke. Televisi atau TV ini sebenarnya kan kita masih banyak yang punya ya, atau emang masih hampir semua orang punya. Televisi adalah alat komunikasi yang juga digunakan untuk menerima informasi. Kalau televisi ya, jadi kita bisa mendapatkan ilmu, kita bisa mendapatkan hiburan, kita bisa mendapatkan atau menonton banyak hal ya di televisi. Misalkan nonton apa, Mars and the Bear, atau mungkin nonton apa yang sekarang Tayo ya, Tayo. Nonton Tayo, mungkin nonton Upin Ipin gitu ya. Nah, oke. Setelah televisi, alat komunikasi yang lainnya adalah komputer. Nah, komputer selain bisa digunakan untuk bekerja ya. Kalau yang mungkin ibu sama bapaknya bekerja di kantor atau di mana gitu yang menggunakan komputer, nah itu bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Oke, ya nanti yang kalau misalkan komputernya tersambung ke internet, kamu bisa saling berkomunikasi seperti ketika kamu menggunakan HP misalnya ya. Nah, tapi kalau untuk soal komputer kita nanti akan belajar lagi lebih jauh di kelas 2, kelas 3 sampai mungkin kelas 6 ya. Nanti gimana caranya kamu menggunakan komputer gitu. Nanti kita akan belajar gambar juga di komputer, belajar ngetik juga ya. Oke, nah itu tadi adalah alat-alat atau jenis-jenis alat komunikasi sehari-hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk tugasnya, Bapak akan kasih tugas, Bapak akan kasih pertanyaan ya 5 sedikit ya. 5 gitu ya. Nanti kamu tinggal mengisi si titik-titiknya ya. Atau mengisi jawabannya apa gitu. Siap ya? Soal yang pertama. Rival datang ke rumah Fadil untuk mengajak bermain. Nah, supaya Fadil tahu kalau rival datang, rival menekan yang ada di rumah Fadil. Nah, apa yang ditekan rival supaya Fadil bisa tahu kalau rival sedang ada di luar? Nah, jawab ya. Terus yang nomor 2. Sophie menggunakan titik-titik-titik untuk berbicara dengan kakek dan neneknya di Bandung. Sophie menggunakan titik-titik-titik untuk berbicara dengan kakek dan neneknya di Bandung. Nah, Sophie pakai apa tuh biar bisa berbicara sama kakek dan neneknya yang jauh? Ya, alat komunikasinya menggunakan apa? Nomor berikutnya. Ayah mendengarkan siaran titik-titik-titik pagi hari sebelum kerja. Oke, Bapak ulangin ya. Ayah mendengarkan siaran titik-titik-titik di pagi hari sebelum berangkat kerja. Oke, nomor 4. Zidan suka menonton kartun Tayo di titik-titik-titik setiap pagi. Zidan suka menonton kartun Tayo di titik-titik setiap pagi. Nah, Zidan kalau nonton Tayo di mana tuh nontonnya? Sekarang yang terakhir. Ayah menggunakan titik-titik-titik untuk mengerjakan pekerjaannya. Nah,
Nah, itu tadi tugas dari Bapak. Mudah-mudahan kamu bisa mengerjakan semuanya dan dapat nilai yang bagus, oke? Nah, untuk materi hari ini Bapak cukupkan sekian dulu. Ya, tugasnya silahkan kamu tulis di buku tulis. Jawabannya apa saja. Oke, terus kasih kirim ke Bapak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.